Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ada kabar gembira dari Presiden Joko Widodo. Ini disampaikan hari Ahad kemarin tanggal 15 Agustus maksud saya ya. Judulnya, Jokowi minta harga tes PCR diturunkan jadi 450.000 sampai 500.000 rupiah. 550.000. Oke. Ini dia dari Kompas ya. Jokowi minta harga tes PCR diturunkan menjadi 450.000 sampai 500.000 rupiah. Oke, saya bacain saja. Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes PCR yang sebut PCR ya, untuk COVID-19. Dia menegaskan menurunkan harga tes PCR merupakan salah satu cara untuk memperkuat pengetesan kasus COVID-19. Oke. Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran 450.000 sampai 550.000 rupiah, kata Jokowi dalam arahan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Ahad 15 Agustus. Selain itu, Presiden juga meminta dengan harga tersebut hasil tes PCR sudah bisa keluar selambat-lambatnya 24 jam. Jokowi menegaskan penanganan pandemi membutuhkan kecepatan. Oke, saya juga minta tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan, ucapnya. Pada Oktober 2020, Kementerian Kesehatan menetapkan batas atas harga pemeriksaan PCR di laboratorium swasta sebesar Rp900.000. Namun dalam praktiknya masih banyak yang mematok tarif di atas Rp1 juta, terutama jika minta hasil diterima dalam tempo 24 jam. Saudara, kenapa tiba-tiba ini menjadi ramai? Karena ternyata Anda bisa bayangkan, kita bertahun-tahun, hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih, membayar harga PCR Rp900.000, bahkan banyak yang di atas Rp1 juta. Dan ternyata tes PCR di India Rp96.000. Anda bisa bayangkan, Rp96.000. Kalau harga tesnya Rp900.000 saja sesuai HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka ada angka 8 kali lipat lebih. 800% lebih mahal daripada yang dibayar oleh masyarakat India. Ini bagaimana bisa terjadi? Ini harga-harga seperti ini apalagi dalam pandemi. Ini suatu hal yang bukan sulit ditelusuri. Bukan sulit. Biasanya itu kalau kita beli barang, itu kita akan melakukan perbandingan harga 1, 2, 3. Di pasar ini, di toko ini harganya sekian, di toko sebelahnya sekian, toko 5 toko berikutnya harganya sekian. Kita bisa lakukan penelusuran dengan sangat mudah, apalagi sekarang era seperti ini, era digital, era web, World Wide Web, triple W ya, World Wide Web, www itu World Wide Web. Jangan jaringan dunia dengan gampang klik harga PCR. Nah, udah ketahuan tuh di India Rp96.000. Kenapa kita begitu mahal, luar biasa, dasar sekali. Dan ini ya, saya baca komentar-komentar di Twitter ya. Di Twitter ada begini, dari lapor COVID-19 ini terkenal ya. Harga tes PCR mahal, waktu tunggu hasilnya lama. Sudah setahun lebih kali baru sadar ya. Udah harganya mahal, waktu tunggu lama. Ini waktu tunggu tes PCR, tapi sudah setahun lebih ini harga mahal itu kok baru sadar sekarang gitu loh, maksud saya tadi ya. Presiden pun hanya meminta tanda kutip menurunkan, padahal bisa langsung beri perintah. Ya inilah, Presiden itu kan berkuasa, sangat berkuasa. Dia bisa perintahkan, bukan meminta seperti kata lapor COVID ini. Dia bisa perintahkan Menteri Kesehatan entah bagaimana caranya ditutup mata,
Mas Budi, Mas Menkes gitu ya. Pokoknya saya tidak mau tahu harga tes PCR harus diturunkan. Nah, kalau di India bisa 96.000, kenapa kita selama ini 900.000? Coba kamu cari cara turunkan. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam, turunkan harga tes PCR menjadi, kalau India 96.000, oke, saya kasih jarak menjadi maksimal 150.000 sampai 200.000 rupiah. Kan enak tuh. Enak gitu. Satu ya. Jadi kata meminta itu memang tidak tepat. Sebagai seorang komandan tertinggi, kepada bawahan itu garis komando. Apalagi dalam hal-hal yang sangat kritikal dan krusial seperti ini. Kritikal dan krusial ini menyangkut satu, nyawa rakyat. Kedua, menyangkut kantong rakyat yang telah dirogoh 1,5 tahun lebih, terlalu dalam dari yang semestinya. 1,5 tahun lebih dirogoh terlalu dalam, diambil terlalu banyak selama 1,5 tahun. Anda tahu laporan keuangan perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan-perusahaan obat, perusahaan-perusahaan vaksin dan sebagainya, selama masa pandemi ini mereka naik 600%, 800%, ada yang lebih dari 1000%. Jadi pandemi yang oleh Siti Fadila Supari dan Dr. Louis itu disebut sebagai pandemi yang direncanakan, telah membuat keuntungan perusahaan-perusahaan farmasi, bahkan rumah sakit pun. Anda baca laporan keuangan rumah sakit Hermina, itu naik 600% lebih selama pandemi. Gila kan? Dan ini kita dipaksa membayar tes PCR 900.000 rupiah selama 1,5 tahun, ketika India cuma membayar 96.000 rupiah saja. Ini ada Ian mengomentari kata-kata dari Aman tadi, aliasi bukan Aman, lapor COVID-19. Malulah, enggak, masa enggak gitu. Masa enggak. Pak Jokowi bukan seorang jenderal, bukan juga politikus pada masa itu. Beliau hanya pengusaha mebel daerah yang berhasil bertarung mati-matian untuk bangsa dan negaranya. Masih ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Jadi pertanyaannya lagi adalah bahwa kenapa sih harus bayar juga? Kan pemerintah sudah menggelontorkan dana sampai 1.035 triliun untuk anggaran kesehatan selama pandemi ini. Bukan, untuk anggaran penanganan pandemi ini 1.035 triliun. Itu uang kemana kita nggak pernah tahu. Kepada siapa disalurkan kita tidak pernah tahu. Berapa banyak disalurkan kepada pihak itu kita tidak pernah tahu. Apa alasannya uang itu disalurkan sebanyak itu kepada pihak itu, kita tidak pernah tahu. Dan pemerintah sudah membekali diri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang penanganan pandemi, yang pasal 27-nya menyebutkan bahwa para pejabat publik di Kemenkyu, di OJK, di tempat-tempat lain tidak bisa dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata karena kebijakannya ini. Gila kan? Karena apa? Karena pada pasal 9 disebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan itu bukan kerugian negara tapi biaya negara. Jadi para pejabatnya tidak bisa dituntut. Itulah sebabnya kita tidak pernah tahu uang 1.035 triliun itu untuk siapa saja. Berapa banyak kalau diberikan pada perusahaan A untuk katakanlah beli vaksin gitu ya. Itu kenapa dia yang dapat jatah gitu loh. Berapa banyak dia dapat, kan begitu. Dari mana, bagaimana harganya, kita nggak pernah tahu. Untuk obat PCR misalnya, siapa yang dapat, kenapa harganya dijual sebenarnya, kenapa dijual lagi gitu loh. Kenapa harus bayar lagi ketika harusnya pemerintah membantu rakyat habis-habisan gitu. lo ngimpi kali minta rakyat, pemerintah membantu rakyat habis-habisan, ngimpi. Iya ya, benar juga ya. Yang ada tuh pemerintah justru minta rakyat untuk membantu ya. Ingat si siapa, Menteri BUMN Erick Thohir minta rakyat membantu vitamin untuk para nakes. Di saat para elit partai sibuk pasang baliho gede-gede di pinggir-pinggir jalan, ada Muhaimin Iskandar, ada Puan Maharani, ada Airlangga Hartarto,
Aduh, kemarin ada wartawan nanya saya soal baliho di tengah pandemi ini. Ya udah saya jawab aja. Bla 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 bla. Saya bilang ini betul-betul tidak punya empati di tengah pandemi ya. Bagaimana rakyat berjibaku berpikir bagaimana cara bisa hidup besok, makan apa yang bisa dimakan, bisa makan apa gitu ya. Ini para petinggi negeri menghambur-hamburkan uang, apalagi khusus Puan Maharani itu kan, coba tuh Puan Maharani itu. Puan Maharani bawahnya ketua DPR RI. Ini dana dari mana? Anggarannya siapa? Anggaran DPR. Jangan dong dengan dalih apa sosialisasi melawan pandemi. Janganlah. Jangan. Udahlah, kita nggak terlalu bodoh untuk memahami bahwa itu dilakukan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Puan Maharani tahun 2024. Jangan bikin rakyat bodoh. Dan satu lagi, rakyat tidak rela uangnya dihambur-hambur seperti itu. Saya udah coba hitung dengan secara gambaran kasar. Kalau di Surabaya harga sewa baliho antara 200 juta sampai 400 juta satu bulan. Maka kalau ada 100 baliho saja kali 200 juta saja berarti sudah 20 miliar. 20 miliar satu kota satu bulan. Belum kota-kota lainnya. Kalau dia sebar di 50 atau 100 kota saja sudah berapa triliun. Aduh, ampun. Gila kan? Gila. Ini kembali ke soal tadi. Bagaimana bisa pemerintah, apalagi kata disebutkannya tahun 2020 lalu, Kementerian Kesehatan menetapkan harga tes PCR, harga tertingginya adalah 900.000. Piye to cak ini, aduh. Iya, saya kadang-kadang speechless, nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Pemerintahannya ada nggak sih sebetulnya? Pemerintahannya ada nggak sih sebetulnya, kecuali bikin aturan-aturan yang nggak jelas apa maunya, yang nggak jelas apa manfaatnya, yang justru kejadiannya justru makin banyak dengan peraturan itu, rakyat makin susah, makin sengsara. Jadi apa maunya sebetulnya penguasa ini? Pasti ada nggak sih? Kalau ada, benarkah pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat yang menggajinya? Gimana? 900.000 loh, 1,5 tahun loh. Dalam praktiknya ada yang sampai belum termasuk pajak, jadi hampir 1 juta kan. Ada lagi kalau mau cepat ada 1,2 juta dan seterusnya sebagainya. India cuma 76.000, 96.000. Cuma 96.000, tidak sampai 100.000. Dan Joko Widodo sebagai presiden cuma bisa meminta. Saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk menurunkan harga PCR maksimal menjadi 450.000 sampai 550.000. Kalimatnya saja cuma meminta. Betul kata lapor COVID-19 tadi, seharusnya dia memberi instruksi. Dia memberi perintah seharusnya. Dia memberi perintah dengan sanksi-sanksi. Saya kasih waktu 7 kali 24 jam. Dalam tempo itu harga PCR harus turun. Nah gitu kan. Kalau memang harus bayar ya. Atau bahkan harus gratis misalnya begitu ya. Tapi kalaupun nggak, harus turun maksimal menjadi 150.000 sampai 200.000 rupiah. Kan begitu. Tapi itu kan kata Edi Mulyadi. Dan Edi Mulyadi sama sekali bukan presiden. Siapa lo? Tapi kan itu yang seharusnya dilakukan oleh penguasa. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang bekerja sungguh-sungguh serius untuk kemakmuran kesejahteraan rakyatnya. 10 kali lipat, 8 kali lipat selama 1,5 tahun, Masya Allah. Pantas saja dalam laporan keuangannya mereka meraup laba sampai 600%, 700%, sampai 1.200% dari laba-laba sebelumnya. Ada perusahaan pabrik obat yang tadinya rugi menjadi untung sampai sekian ratus miliar pada pandemi ini. Ini pandemi kalau kata Dr. Siti Fadila Sopari. Ini pandemi kalau kata Dr. Luis. Ya, aduh ampun deh. Kapan kalian mau bertobat menyayangi rakyat? Itu aja deh. Ya, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.